Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak mau sapa sekali lagi, tapi yang jawab adik-adik yang di rumah saja ya. Oke. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Oke, kita akan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersukacita hari ini. Adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Katakan sama-sama. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Mari kita angkat pujian mengalir roh kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapus air matamu. Mengalir roh kuasa Roh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku.
merindukan air. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Ku rindu selalu hadir. rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku hapus air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di Kakak akan membacakan dasar tita minggu ini. Dasar tita minggu ini yaitu dasar tita yang ke-9, di mana isinya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kakak ulangi lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, baik adik-adik, masih pada semangat gak ini? Semangat dong, semangat. Iya, walaupun dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh lengah untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Oke, biar tambah semangat lagi, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Oke, kita mau angkat pujian berakar bertumbuh berbuah. Adik-adik ada yang tahu nggak lagunya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya? Kalau nggak ada yang tahu, ikutin kita ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berdua dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berdua dalam dunia. Kita nyanyikan lagi dari awal. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berdua dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berdua dalam dunia. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi biar tambah lebih semangat lagi. Kita nyanyikan pujian Yesus Pokok. Adik-adik semua kasih tahu kan? Ikutin kita ya gerakannya dan nyanyiannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita akan masuk firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Claudia. Mari kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita siapkan Alkitabnya, sudah siap? Kita bersikap doa. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur karena Engkau masih melindungi kami selama kami mengikuti ibadah pada hari ini. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berkatilah kami, kiranya kami dapat fokus mendengarkan, menyaksikan, mengikuti, memahaminya, sehingga kami juga dapat mengerti, merenungkannya, dan kami juga dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini di Minggu Seksagesima tanggal 20 Februari tahun 2022 tertulis di kitab Yehezkiel 47 ayatnya yang ke-12. Oke. Sudah ketemu ya adik-adik, Yehezkiel 47 ayat 12. Hanya satu ayat, jadi yuk kita baca sama-sama ya. Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin, demikianlah firman Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini, sebelumnya kakak mau bertanya, siapa yang di rumahnya adik-adik punya tanaman?
Boleh angkat tangan atau boleh komen di kolom komentar ya, komen di bawah. Aku punya Kak, jenis tanamannya apa kira-kira ya? Oke adik-adik, berkaitan dengan minggu hari ini. Karena di bulan Februari ini ya, dari tiap minggu ke minggu, dari minggu lalu juga kita sudah membahas tentang yang namanya tumbuhan atau tanaman. Untuk tema pada minggu hari ini adalah gemar menanam, merupakan lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kan tentang bagaimana rusaknya tanaman ya, merusak tanaman, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Tema minggu lalu adalah rusaknya tumbuhan. Nah, kalau untuk minggu ini kita lihat di ayat 12 ya, hanya satu ayat ini. Teks ini adalah merupakan penglihatan dari Nabi Yehezkiel. Jadi Yehezkiel, di kitab Yehezkiel ini yang menulis adalah Nabi Yehezkiel ini. Yehezkiel ini mengalami penglihatan. Kalau misalkan adik-adik baca semua di pasal 47, judulnya aja sungai yang keluar dari bait suci. Nah, di sini memang menggambarkan ada di tepi sungai itu tumbuh pohon-pohonan, buah-buahnya macam-macam dan bertumbuh terus-menerus. Ya adik-adik, karena di sini menandakan bahwa ada harapan yang dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu. Harapannya itu adalah mereka bisa menjadi umat, menjadi jemaat yang lebih baik lagi, yang mau bertobat, yang mau datang kepada Tuhan, yang mau mengandalkan hidupnya hanya untuk Tuhan saja gitu adik-adik. Karena kalau adik-adik sebagaimana kita tahu, bangsa Israel itu termasuk bangsa yang menderita. Pada saat itu berada di pembuangan di Babel. Itu sudah ada di zaman-zaman sebelumnya, di kitab-kitab sebelum Yehezkiel ini. Nah, makanya itu di sini Nabi Yehezkiel mengalami penglihatan, digambarkannya dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh terus tidak henti-hentinya, dan bahkan buahnya itu bermanfaat, buah dan daunnya itu bermanfaat. Nah, di sini kakak berkaitan dengan tema gemar menanam ini, kakak mau menjelaskan bahwa yang pertama, gemar menanam itu sudah menjadi suatu kebutuhan ya adik-adik. Adik-adik tahu kan, kita itu tidak bisa ya hidup tanpa yang namanya tanaman atau tumbuhan. Coba kalau misalkan di rumah adik-adik atau di lingkungan sekitar adik-adik gak ada tanaman atau tumbuhan, aduh pasti panas banget deh ya, gersang, setiap hari keringetan. Coba kalau adik-adik nih siang hari kepanasan, pasti nyarinya apa? Pohon kan, untuk berteduh, untuk udara, biar mendapatkan udara yang lebih sejuk, ya kan ya? Nah, itu adik-adik. Nah, dan kecintaan akan kegemaran itu menjadi obat bagi sekitar kita. Gitu adik-adik. Dan Tuhan itu menuntut kita, mengharuskan kita dan menyarankan kita supaya kita gemar menanam adik-adik. Gemar menanam itu berarti memiliki kecintaan untuk menanam ya. Kita harus cinta dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Coba tumbuhan apa aja sih yang adik-adik tahu kira-kira? Ada ya, buah matahari, buah bunga, tanaman apa lagi? Pohon-pohonan, buah-buahan ya, banyak banget manfaatnya ya adik-adik ya. Nah, itu sangat berguna untuk kita nanti ke depannya. Dan di dalam Alkitab ini juga dikatakan ada tepi sungai. Kalau tepi sungai itu berarti kan ada airnya adik-adik ya. Air itu merupakan sesuatu yang penting bagi semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan gak cuma manusia ya, tumbuhan juga makhluk hidup, hewan juga makhluk hidup. Nah, dalam cerita ini Nabi Yehezkiel yang mengalami penglihatan tadi, yang tadi pinggiran sungainya itu jadi subur, ada air yang terus mengalir, terus pohon tanamannya itu tumbuh menjadi semua tempat tinggal dan buahnya pun manis. Itu artinya
kita harus bersyukur kalau misalkan di rumah kita punya tanaman, ada di pekarangan rumah itu tumbuh tanaman, pohon-pohonnya berbuah dan itu harus dirawat. Dari dalam diri kita sendiri harus mempunyai suatu rasa cinta kita kepada tanaman tersebut, kepada tumbuh-tumbuhan. Karena kita belajar nih, nggak cuman makannya doang kan. Biasanya kan kita beli buah-buahannya yang udah mateng, yang udah panen ya, yang udah dijual. Karena kita sudah menikmati buah nih dari pohon yang sudah ditanam, mau ditanam sendiri, bahkan ada orang lain yang tanam. Ya, kita juga sudah menikmati keindahannya. Ya, jadi kita juga memang harus bisa gemar yang namanya menanam. Karena coba bayangkan kalau pohon sama tanaman itu nggak ada di rumah, atau kita hidup tanpa tumbuhan, itu gimana deh kira-kira? Pasti akan terkikis ya. Zaman sekarang aja nih musim hujan. Zaman sekarang itu musim hujan. Kalau misalkan nggak dikelola dengan baik, bisa jadi banjir atau tanah longsor, tanah sekitar kita hancur gitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik memang harus tahu kalau menanam itu, mempunyai kegemaran untuk menanam itu sangatlah penting. Pohon yang baik dan segar akan berfungsi mengelola karbon dioksida menjadi oksigen. Karena kita nih kan bernafas ya adik-adik ya, membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu kita bisa dapatkan juga dari tanaman adik-adik. Kita dapat bernafas dengan oksigen. Terus bahkan kita juga bisa dapat kesejukan dan kenyamanan bagi kita kalau kita lagi kepanasan. Oke adik-adik, untuk itu marilah ya kita mulai mencintai tanaman atau pohon-pohonan yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di lingkungan sekolah. Kalau adik-adik yang kemarin-kemarin udah pernah PTM ya, udah pernah datang ke sekolah, coba tuh dilihat-lihat ada pohon apa aja sih ya, ada tanaman apa aja, gunanya apa aja. Nah itu adik-adik boleh dipelajari ya, dilihat-lihat. Lalu kalau sudah gemar menanam, berarti kita niat nih, kita sudah mau merawatnya. Merawatnya juga kan gak boleh main-main ya, harus dipakai air, menyiramnya, terus harus rutin, harus teratur. Karena airnya itu bagian terpenting dari kehidupan, supaya tanamannya, supaya tumbuhannya terus bertumbuh. Nah, sama seperti tanaman, kita pun sebagai manusia, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik hati, juga perlu asupan, juga perlu air kehidupan, supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, yaitu dengan cara firman Tuhan, salah satunya adik-adik, dengan datang beribadah, mengikuti ibadah online, memberikan persembahan yang terbaik, berbuat baik, menolong sesama, rajin belajar, nurut sama orang tua. Itulah salah satu kita mau bertumbuh nih, mencintai Tuhan Yesus dengan melakukan apa kehendaknya loh adik-adik ya. Jadi adik-adik, gak hanya tanaman yang harus dikasih pupuk, diairi terus, dibanjiri terus, kita juga harus disiram. Disiram tuh maksudnya bukan nanti kita baru mandi gitu ya. Hati kita harus terus ada disiram rohani, maksudnya itu setiap hari berdoa, setiap hari bernyanyi puji-pujian, setiap hari membaca Alkitab. Gitu ya adik-adik ya, supaya imannya terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Oke adik-adik yang pintar. Oke adik-adik ya. Oke, jadi adik-adik Kak Arga harap di sini kita bisa semuanya memiliki rasa cinta kasih kita kepada tanaman, terutama juga kepada Tuhan. Oke. Untuk tugasnya adik-adik, karena ini temanya tentang gemar menanam, kakak boleh minta tolong ya adik-adik
tanam satu aja, apapun bibit yang dari kecil pun apapun, nanam. Dan itu adik-adik lihat ya setiap harinya, setiap minggu adik-adik perhatikan. Ini berlaku semua kelas ya adik-adik. Jadi kalau misalkan yang satu rumah ada yang kelas kecil sama kelas besar, yang saudara, yang adik kakak, nggak apa-apa barengan aja ya adik-adik ya. Tapi kakak nanti akan pantau seminggu lebih. Bisa jadi minggu depan juga nih, nanti masih ditanyain loh ya. Oke, jadi karena kan jumlah lama waktu tumbuhan itu berkembang, bertumbuh, berbuah itu lama ya, beda-beda ya. Nah di sini kakak mau lihat ketekunan kalian, kerajinan kalian merawat itu gimana sih? Kalian tolong pantau terus dan update terus ke kakak gitu ya. Misalkan hari pertama masih bibitnya doang, hari kedua mulai tumbuh apanya gitu. Nanti hari ke-7, hari ke-8 dan seterusnya adik-adik ya. Minggu depan masih kakak pantau ya adik-adik. Oke? Oke adik-adik, itu aja tugasnya. Kakak Arga harap gak lupa ya adik-adik ya, dengan kita cinta akan tanaman sehingga kita gemar menanam. Oke adik-adik, cukup sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau telah menyelesaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, bunga-bunga yang indah ya Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmatinya. Kiranya kami bisa merawat tanaman, kiranya kami bisa memiliki kecintaan terhadap tanaman, sehingga kami dapat rajin ya Tuhan merawatnya, memberikan makanan, memberikan pupuk, sehingga nantinya tanaman itu tumbuh terus ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga supaya perkembangan iman rohani kami makin bertumbuh, berakar, berbuah terus-menerus ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Kak Arga untuk firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, melainkan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita angkat pujian Sungguh Indah Alam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung hilang tumbuh-tumbuh. Baik, kedua. Dan angkasa raya, bintang dan bulan, semata surya memuji Tuhan. Doa syafaat hari ini akan dibawakan oleh Kak Irna Simanjuntak. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Dan intinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena boleh mempertemukan kami dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan, barusan kami telah mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya mereka dapat mengerti, memahami dan melakukan apa yang telah diberitakan hamba-Mu kepada adik-adik kami dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu yang tadi telah menyampaikan firman Tuhan. Kau beri kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkecukupan, dan kiranya Kau memberkati dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanannya kiranya Kau dapat lebih lagi memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang ibadah di rumah ya Tuhan, yang mungkin pada pagi hari ini kami belum dapat berkumpul dalam ibadah tatap muka ya Tuhan, tapi kiranya Kau tidak mematahkan semangat mereka ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dan ibadah online Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan adik-adik kami dalam kesehatannya, dalam kesehariannya, dalam sekolahnya. Kau berkati ya Tuhan, yang sekolah kiranya Kau memberikan kepintaran, kiranya dalam kepintaran itu adik-adik kami dapat boleh mempraktekkan atau memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati orang tuanya Tuhan, memberkati
pekerjaannya, Engkau berikan kesehatan kepada orang tuanya ya Tuhan. Rezeki yang bercukupan kiranya dapat membimbing adik-adik kami untuk kedepannya lagi ya Tuhan. Kiranya adik-adik kami dapat bertumbuh dalam firman-Mu, dalam jalan-Mu, dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk abang kami Kevin Selalahi yang telah bertambah umurnya 1 tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya dia Tuhan. Kau berikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkecukupan ya Tuhan. Kau berkati juga kehidupan sehari-harinya Tuhan. Kiranya apa yang diinginkan ya Tuhan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berikan hikmat, bijaksanaan dalam sehari-harinya Tuhan, dalam kelakuannya, dalam tata bicaranya, dalam tutur katanya, dan semuanya Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mungkin adik-adik kami atau orang tua kami dan juga untuk guru sekolah minggu kami yang mungkin pada saat pagi hari ini belum bisa dapat hadir untuk bersama-sama melayani dengan kami ya Tuhan. Mungkin ada yang dalam kesibukannya ya Tuhan, mungkin ada yang kurang sehat ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Kiranya di minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga memberkati Indonesia maupun di dunia ini ya Tuhan, yang kiranya saat ini kami telah mengalami masa pandemi COVID ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Kiranya kedepannya COVID ini dapat membaik ya Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Kiranya kami selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kepulihan untuk yang teman-teman kami di luar sana yang mungkin terkena sakit ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampunkanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh layak menerima berkat dan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku beri persembahan. Sama-sama katakan, ku beri persembahan pada Tuhan. Pada Tuhanku sambil puji